Oke, kembali lagi bersama saya Ainun Amaliah Nurdin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan seni di sekolah dasar. Oke, langsung saja. Konsep dasar pendidikan seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama, seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensial yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak. Dengan demikian, menurut konsep ini, keahlian seni seperti melukis, menyanyi, menari, dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak dalam rangka mengembangkan dan pelestariannya. Artinya, lembaga pendidikan dan pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan berbagai jenis kesenian kepada anak didiknya. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah diperguru yang menguasai sepenuhnya bidang kesenian yang diwariskannya tersebut. Konsep pendidikan ini sesuai dan cocok digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mendidik siswanya untuk menjadi seorang ahli dalam salah satu jenis kesenian tertentu. Tujuan dasar pendidikan seni. Pendidikan seni diberikan kepada anak dengan berbagai tujuan, tetapi semuanya didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali mereka mengalaminya sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai tanggapan untuk dan dalam kehidupan. Dua buah model pengalaman tersebut adalah interdependen. Keduanya merupakan keseimbangan yang penting dan dibutuhkan menjadi tujuan dasar pendidikan seni dalam rangka pemenuhan diri. Pemahaman dan kepedulian terhadap warisan artistik serta studi aspek sosial untuk memahami peran seni di masyarakat. Tujuan dasar seni terbagi tiga, yaitu sebagai berikut, yaitu sebagai pemenuhan diri, memahami warisan artistik, dan memahami peran seni dalam masyarakat. Sifat dan karakteristik pendidikan seni di sekolah dasar. Sebagai sifat dari penyelenggaraan pendidikan seni di sekolah, mendukung kepada proses pendidikan secara umum melalui cara berpikir dan belajar, sekaligus mendorong terbentuknya sikap belajar seumur hidup. Pendidikan seni sebagai cara berpikir dan belajar. Pendidikan seni di sekolah menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengidentifikasi, menilai, dan memperluas kemampuan akademis, kemampuan sosial, dan pribadinya dengan menawarkan berbagai jalan dalam belajar. Hal yang fundamental dalam proses ini yaitu stimulan untuk mengakui, menghormati, dan membangun pengetahuan budaya yang membawa semua orang kepada situasi belajar. Pendidikan seni untuk pembelajaran seumur hidup. Kurikulum pendidikan pada dasarnya dirancang untuk membantu siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Keseluruhan hasil belajar yang disyaratkan dalam kurikulum berisi unsur-unsur yang umum kepada semua pokok pembelajaran dan secara bersama menguraikan nilai pembelajaran seumur hidup. Prinsip-prinsip dasar pendidikan seni memberikan kontribusi unik ke pembelajaran seumur hidup dengan menanamkan kebiasaan berpikir dan disposisi yang memudahkan pengembangan diri. Nilai pendidikan seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup yang dibentuk melalui pendidikan seni memiliki karakteristik sebagai berikut. Orang-orang yang berpengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, pemikir yang kompleks, kreator yang responsif, penyelidik yang aktif, komunikator yang efektif,
partisipan dalam dunia yang berketergantungan, dan pelajar mandiri dan reflektif. Pembelajaran seni lintas kurikulum. Pokok pembelajaran melalui seni menyertakan prioritas kompetensi lintas kurikulum seperti literasi, kemampuan dalam angka, life skills, dan membangun suatu perspektif terhadap masa depan. Literasi adalah suatu praktek sosial yang menggunakan bahasa untuk berpikir dan membuat arti dalam kebudayaan. Praktek ini meliputi membaca dan menulis, berbicara dan mendengarkan, mengamati serta membentuk, yang dikombinasikan dalam multimodal teks pada sebuah wilayah konteks. Kemampuan dalam angka. Kemampuan dalam angka meliputi praktek dan kecenderungan yang secara akurat, efisien, dan wajar menghadapi tuntunan situasi sehari-hari yang menyertakan nomor, jumlah, ruang, dan pengukuran. Keterampilan dalam angka dikembangkan saat siswa memecahkan permasalahan dengan menerapkan teknik dan konsep mengenai ruang dan perhitungan. Para siswa mendukung kemampuan dalam matematika dengan menghadirkan objek-objek khayal atau real. Secara khusus, seni menggunakan konsep visual, kinestetik, dan temporal dari ruang melalui pola-pola angka. Kecakapan hidup atau life skill adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan gabungan pengetahuan, proses, keterampilan, dan sikap yang penting bagi orang-orang yang berfungsi pada kehidupan mereka sekarang atau saat menghadapi perubahan peran hidup dan situasi di masa datang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sedikitnya 4 satuan life skill yang memungkinkan para siswa untuk mengambil bagian dan berperan dalam kehidupan. Life skill dan hubungannya dengan peran hidup meliputi keterampilan pengembangan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan mengatur diri, dan keterampilan kewarganegaraan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.